Salam jumpa kembali sahabat Rema yang terkasih. Hari ini tanggal 2 Juni 2023. Bacaan Injil dari Markus bab 11 ayat 11 sampai dengan 25. Sigap bertobat, siap berbuah. Suatu kutipan Injil yang luar biasa. Antara yang satu berkaitan dengan buah ara yang terkenal, dan bagaimana Tuhan Yesus membersihkan bait Allah, supaya bait Allah betul-betul menjadi rumah doa, menjadi rumah untuk bersama-sama memuliakan Tuhan, tidak dikotori oleh hal-hal yang tidak baik. Pertama tentang buah ara. Dalam Injil dikatakan bahwa memang dikatakan pada saat itu bukan musimnya pohon ara berbuah. Boleh kita bertanya, mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal itu terhadap pohon ara? Tetapi yang lebih utama adalah bahwa maknanya kapanpun, dalam situasi apapun, orang-orang yang dengan sepenuh hati mengikuti Yesus dapat menghasilkan buah yang baik. Di Indonesia kah, di Roma kah, atau di tempat yang lain, disitulah kita diharapkan untuk menjadikan hidup kita sebagai buah kasih karena kesaksian hidup kita. Tetapi untuk itu kita harus mengingat bahwa ini merupakan suatu kesatuan, bahwa bait suci yang tiada lain tempat kita berdoa maupun diri kita masing-masing harus dibersihkan. Maka Tuhan Yesus datang ke bait Allah, membersihkan dari sesuatu yang tidak baik dari pedagang-pedagang. Ini juga menjadi sesuatu masukan bagi kita semua. Sebagai gereja, sebagai umat Allah, sebagai pribadi. Gereja harus kita jadikan tempat di mana kita sungguh-sungguh berdoa dengan sepenuh hati. Bisa jadi ungkapan kita antara pribadi yang satu dan yang lain ada suatu perbedaan. Apakah ketika hosti diangkat kita akan berdoa dengan menutup mata atau berdoa dengan melihat ke tubuh Kristus yang diangkat, atau kita membuat sembah seperti ini? Itu adalah penghayatan yang mengungkapkan isi hati kita masing-masing. Maka hendaknya yang lebih bersih adalah hati dan batin kita. Tetapi sebagai kelompok umat beriman, kita pun juga harus kritis. Benarkah paroki kita, keuskupan kita, kongregasi kita tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif, yang lebih mengutamakan hal-hal yang tidak begitu eksistensial untuk iman dan untuk penghayatan kasih kita terhadap sesama? Maka sebelum kita dapat menghasilkan buah, kita harus sampai kepada pertobatan pribadi kita. Kita harus sampai kepada pertobatan sebagai umat Allah. Maka Injil hari ini sungguh-sungguh memberi pelajaran yang luar biasa terhadap kita. Hendaknya kita berani untuk membersihkan diri kita, membersihkan gereja kita, membersihkan paroki kita, membersihkan kongregasi kita dari hal-hal yang tidak baik. Dan dengan demikian, ketika kita lebih bersih, ketika kita lebih berdoa dengan hati kepada Allah, maka dengan sendirinya kita siap untuk berbakti, untuk memberikan suatu kesaksian yang hidup, kesaksian yang baik. Kita menjadi buah, kita menjadi pepohonan yang rindang, yang bisa melindungi siapa saja, dan memberikan kasih, dan memberikan kesaksian yang indah dalam kehidupan ini. Semoga diri kita semua mampu bertobat, mampu membersihkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik, sehingga kita dapat menuju dan berdoa bersama-sama sebagai umat beriman dengan hati yang lebih bersih. Dan dengan demikian, maka apa yang keluar dari diri kita, kata-kata dan perbuatan kita, menjadi kesaksian yang indah
yang menarik orang untuk sampai kepada Dia yang abadi, Dia yang keindahan, Dia yang kebaikan, Dia yang maha kuasa. Semoga dengan membaca kembali Injil Markus bab 11 ayat 11 sampai 25, kita menjadi orang yang lebih sigap di dalam bertobat, sekaligus siap untuk berbuah, sehingga hidup kita menjadi hidup yang penuh makna. Semoga keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf melindungi kita, menerangi kita, dan menyelamatkan kita. Amin. Semoga kita semua, keluarga dan komunitas kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.